Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang motif dan sifat. Slide pertama. Motif dan sifat. A. Definisi dan macam-macam motif. Motif diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam diri manusia berupa dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Kesimpulan bahwa motif adalah dorongan, penggerak, dan alasan dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan. Berbicara mengenai manusia yang juga merupakan makhluk sosial, pasti motif ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu secara sadar ataupun tidak sadar ditunjukkan untuk hal sosial pula. Slide ketiga. Beberapa faktor yang mempengaruhi motif sosial. 1. Interaksi ibu dan anak. 2. Interaksi anak dengan seluruh anggota keluarga. 3. Interaksi anak dengan masyarakat luas. 4. Pendidikan formal. Slide keempat. Menurut Gardner Lindsay, Calvin S. Hall, and Richard F. Thompson dalam bukunya berjudul 1975p339 ada dua macam, yaitu drives atau nudge, sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Drives merupakan proses organik internal yang disebut driver primer atau drivers yang tidak dipelajari seperti lapar dan haus. Yang kedua, incentives, suatu keadaan dalam berbeda dari lingkungan sekitar untuk memangsang tingkah laku. Hal inilah yang menyebabkan manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Motif ini berhubungan erat dengan respon terhadap hal yang dipelajari. Berikutnya slide kelima. Macam-macam motif secara umum. 1. Motif biogenetis. 2. Motif sosiogenetis. 3. Motif teogenetis. 4. Motif hiburan. 5. Motif informatif. Slide berikutnya, slide ke-6. B. Teknik memotivasi orang. Motif yakni gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku. Sastro Hadiwiryo 2002-269 mengemukakan unsur-unsur pergerakan motivasi, antara lain: 1. Kinerja atau asesmen. 2. Penghargaan atau recognition. 3. Tantangan atau challenge. 4. Tanggung jawab responsibility. 5. Pengembangan atau development. 6. Keterlibatan atau involvement. 7. Kesimpulan atau opportunity. Slide berikutnya, slide ke-7. Fungsi motivasi. 1. Mendorong timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan. 2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang antara lain sebagai berikut. 1. Adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. 2. Pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. 3. Pengalaman baik atau buruk yang pernah dialami. 4. Hasil peniruan terhadap sikap pihak lain atau secara sadar ataupun tidak sadar. Definisi dan komponen dari sikap. Pengertian sikap menurut para ahli meliputi: 1. Reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang. 2. Sikap adalah tendensi psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan dan ketidaksukaan. 3. Evaluasi terhadap beberapa aspek perkataan sosial. Karakteristik sikap adalah: sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Sikap mempengaruhi perilaku. Pengukuhan sikap yang mengarah pada objek itu dengan suatu cara tertentu. Sikap ditujukan kepada objek psikologi, bagaimana mereka mengkategorikan target objek di mana sikap diarahkan. Komponen sikap ada 3. 1. Kognitif. 2. Afektif. 3. Behavior atau konatif.
Komponen ketiga dari sikap menyangkut kecenderungan berperilaku. Banyak penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa perilaku nyata sering tidak sesuai dengan sikap dan orang cenderung hidup nyaman dengan ketidaksesuaian tersebut. Proses pembentukan dan perubahan sikap. 1. Pembentukan sikap. Sikap terjadi setelah individu mengalami internalisasi dari hasil-hasil sebagai berikut. 1. Adanya observasi pada suatu kelompok dan kejadian. 2. Perbandingan pengalaman yang mirip dengan reaksi yang diberikannya, serta hasil dan reaksi terhadap dirinya. 3. Apakah pengalaman yang mirip telah melibatkan emosinya atau tidak, karena kejadian yang telah meresap ke dalam perasaan seseorang akan lebih sulit untuk dilupakan. 4. Mengadakan perbandingan antara sesuatu yang dihadapinya dan pengalaman orang lain yang dianggap lebih berpengalaman, lebih ahli, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang antara lain sebagai berikut. 1. Adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. 2. Pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. 3. Pengalaman baik atau buruk yang pernah dialami. 4. Hasil peniruan terhadap sikap pihak lain atau secara sadar ataupun tidak sadar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eta, yaitu proses perubahan sikap. Perubahan sikap seseorang terjadi karena adanya perubahan pada pemikiran dari pemikiran positif ke negatif atau sebaliknya. Terdapat prinsip yang menyebabkan perubahan sosial, antara lain pengulangan, kelangkaan, wewenang, konsistensi, rasa suka, dan konsensus. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan sikap. Yang pertama, incongruent change adalah perubahan sikap yang berdatangan ditandai dengan perbedaan dari sikap semula. Yang kedua, congruent change adalah merupakan sikap yang ditandai melalui arah perubahan yang sejalan dengan sikap semula. Yang ketiga, education, yaitu perubahan dari perilaku yang dilakukan melalui proses pembelajaran melalui suatu informasi. Selanjutnya, pengukuran sikap. Metode mengukur sikap diantaranya observasi perilaku, pertanyaan langsung, pengungkapan langsung, skala sikap, dan yang terakhir pengukur terselubung. Selanjutnya, motif dan sikap. Motif adalah dorongan, penggerak, dan alasan alam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati dan mana yang harus dijauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri kita. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri. Maka pembentukan sikap dan perilaku sosial ditentukan pula oleh faktor-faktor yang ada di luar. Selanjutnya, pembentukan kepribadian diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, peran keluarga. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berakal, kuat, dan beriman. Yang kedua, peran sekolah. Selain orang tua, sekolah juga ikut andil dalam mendidik anak untuk memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat juga ikut andil dalam membentuk kepribadian seseorang. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.